kenyataan yang kita terima. Ini jangan ditutup-tutupi lah. Ini fakta yang terjadi. Ya, dan itu sekali lagi itu jelas menurut ijma para ulama kafir itu. Menolong orang kafir dan orang-orang musyrik yang sedang memerangi Islam dan kaum. Silakan buka di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Said Al-Qahtani. Allah yarham. Jelas sekali dalam pembahasan tentang nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman seseorang. Bahkan Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis dari Palestina mengatakan seperti itu. Bahkan ada 3 hal yang membuat mereka batal Islamnya. Ya, yang sangat disayangkan seperti itu. Dan di saat yang sama, pemimpin negara ini mereka cipika-cipiki dengan pemimpin negara yang melakukan pembantaian di Irak dan di Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Cerita Untung. Tentunya juga masih bersama guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Masih dalam tahapan bab yang terus tersambung dari peradaban paling lama mengenai paganisme, pemujaan, atau juga mungkin hal-hal yang dirasa menjadi tandingan sesembahan selain Allah, ternyata berurut kepada era-era di mana Islam menjadi sesuatu yang mendapatkan pressure. Bahkan di generasi ini dianggap sebagai teroris atau pembuat keonaran. Apakah begitu? Dan kenapa sebabnya? Langsung kita ngobrol dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Tafadhol Ustadz. Negara ini landingnya, tempat mereka base-nya ini harus dekat ke negara yang akan mereka serang. Dekat ke Afghanistan dan dekat ke Irak. Pertanyaan saya, negara mana yang menerima pasukan Amerika untuk mendarat lalu membom rakyat sipil dan menghancurkan masjid dan memerangi Islam dan kaum muslimin? Negara mana saja? Nah, negara Arab. Udah feeling. Entah negara mana. Nah, negara ini menolong orang Amerika yang menghancurkan masjid dan memerangi itu bukan perang melawan teroris. Buktinya ada. Yang mereka bantai rakyat sipil bukan teroris, karena tidak ada teroris. Yang mereka hancurkan bukan sarang terus tapi masjid. Dan mereka perangi Islam karena sebelum perang mereka melakukan ritual agama mereka. Itu ada buktinya. Nah, berarti itu perang melawan Islam. Maka orang Islam yang menolong mereka yang membantai ini adalah sudah batal iman Islamnya. Itu kata Abu Muhammad. Penentu kebijakan ya betul kan? Negaranya. Tapi umat muslim di situnya? Nah, kalau dia sepakat dengan keputusan negaranya ya sama. Nah, negara ini kewalahan ketika para mujahidin mengingatkan, ketika Al-Qaeda dan ulama-ulama di 2 negara ini mengingatkan kalau pemerintah mereka menolong Amerika untuk membantai kaum muslimin dan menghancurkan masjid. Nah, maka rakyat di negara ini hilang kepercayaannya pada penguasa ini. Galaulah penguasa ini, takut kehilangan kekuasaannya. Karena sudah ketahuan dia memberikan akses. Ya. Terus bagaimana caranya? Dan ini terulang ketika Yaman menyerang, Yaman yang disalahkan, dia ikut menyerang Yaman. Nah, negara ini kemudian kan ketika kepercayaan rakyatnya dengan pemangku kebijakannya, dengan keputusan itu, ya kan? Bagaimana caranya itu pemangku kebijakan agar rakyatnya bisa percaya lagi sama dia? Maka dia terus membicarakan hal ini dengan sekutunya tadi yang membantai dengan Amerika ya. Hasilnya apa? Dibuatkan sebuah gerakan pemikiran. Diciptakan sebuah gerakan pemikiran yang dia memberantas bid'ah, tidak sekelompok dengan dia, bid'ah, sesat, kafir, tidak sejalan dengan mereka. Tapi di saat yang sama mereka mengatakan siapapun yang memimpin kita, dia adalah memimpin dengan takdir Allah, haram memberontak kepadanya, sekalipun dia orang kafir, sekalipun dia orang non muslim atau muslim tapi zalim, dia harus diterima. Tidak boleh kita berontak pada kekuasaan yang sah karena dia memimpin atas takdir Allah. Nah, gerakan ini dibesarkan, yang kemudian gerakan ini yang kita bahas tadi. Dan ini nyambung semua ya. Data ini saya dapatkan dari Gaza. Ini banyak korelasinya ya. Mungkin sebagai contoh teman-teman, waktu kemarin ada drone untuk menyerang negara-negara, ada yang ikut menjatuhkan, gitu. Betul. Kan? Ikut menjatuhkan. Maka pemimpin di situ batal keislamannya. Ya. Yang mempunyai keputusan itu berarti batal keislamannya kan, saatnya. Ketika dia membantu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang jelas-jelas sedang memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan negara tersebut juga ikut support negara ini ketika membantai Gaza juga kan. Betul.
Kayaknya sih sepertinya juga tanpa kita sebut pun orang udah paham ini maksudnya. Begini, ya itu tadilah, Masya Allah ya. Sekali lagi ini memang apa kenyataan yang kita terima. Ini jangan ditutup-tutupi lah. Ini fakta yang terjadi. Ya, dan itu sekali lagi itu jelas menurut ijma para ulama kafir itu. Menolong orang kafir dan orang-orang musyrik yang sedang memerangi Islam dan kaum. Silakan buka di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Said Al-Qahtani. Allah yarham. Jelas sekali dalam pembahasan tentang nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman seseorang. Bahkan Abu Muhammad Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis dari Palestina mengatakan seperti itu. Bahkan ada 3 hal yang membuat mereka batal Islamnya. Ya, yang saat disayangkan seperti itu. Dan di saat yang sama pemimpin negara ini mereka cipika-cipiki dengan pemimpin negara yang melakukan pembantaian di Irak dan di Afghanistan. Seperti itu. Nah terus mereka lalu menyerang saya ketika saya mengatakan ini. Padahal ini sudah jelas dalam akidah Islam. Inilah wujud dari syahadatain. Ya, bahwa saya mengkafirkan pemerintah negara ini. Ya, emang kamu udah bantu apa kepada Gaza, kata ulama dari kelompok ini. Negara dari pemerintah ini membantu Gaza triliunan. Kamu berapa rupiah yang sudah, bahkan mungkin kamu tidak membantu sama sekali. Mereka mengukur kepedulian itu dari sisi bantuan. Memang dibutuhkan, karena memang di sana sedang membutuhkan kelaparan, terisolasi makanan. Tapi mereka negara terdekat loh ke Gaza. Apa yang harusnya dilakukan? Saya teringat kepada apa yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dengan 700 sahabat, Rasulullah SAW dan para sahabat itu ada 700 orang berada di Hudaybiyah. Berada di Hudaybiyah. Nah pada saat itu turun perintah ibadah haji kan. Senang para sahabat. Akhirnya perintah untuk menyempurnakan Islam itu muncul. Maka para sahabat siap untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi saat itu Rasul masih bertahan. Mari kita laksanakan ibadah haji. Kami semangat untuk menunaikannya. Alhamdulillah. Tapi Rasul diam saja. Kenapa ya Rasul? Ayo. Sebentar, apa kalian lupa? Kalau sekarang ini kita sudah mayoritas. Jumlah kita sudah banyak. Sekarang aja yang disita di Hudaybiyah ini berapa orang? Ada 700 orang. Lah kalau kita datang begitu saja ke Mekah tanpa pemberitahuan, nanti dikiranya kita mau menyerang Mekah, mau melakukan ekspansi. Bukannya ibadah haji, malah kita jadi berperang. Ibadah hajinya nggak jadi. Oh, cerdas juga Rasul. Iyalah Nabi dan Rasul. Artinya apa? Utus dulu seseorang, beritahukan pada mereka kalau Rasulullah SAW dan 700 sahabat ini datang ke Mekah untuk ibadah haji, bukan untuk berperang. Maka tolong dibiarkan dan diberikan jalan. Tidak akan ada peperangan. Adabnya Masya Allah. Itu luar biasa Rasulullah. Sehebat itu, sekuat itu Rasul masih memperhatikan adab, masih menghormati mereka. Nah, akhirnya diutuslah Utsman bin Affan. Karena yang menurut Rasulullah dan para sahabat bukan Abu Bakar Umar, tapi yang diterima Utsman bin Affan. Berangkatlah Utsman memberitahukan kalau Rasulullah dan para sahabat akan melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi? Berita tidak sampai kepada Rasul. Ditunggu-tunggu mana Utsman, gak ada. Mana nih Utsman? Jadi nggak kita ibadah haji? Lama sekali. Yang sampai justru adalah berita Utsman dibunuh. Utsman dibunuh. Wah, apa yang terjadi? Rasulullah melakukan mobilisasi jihad fisabilillah. Padahal Rasulullah hanya mendengar Utsman dibunuh. Rasulullah SAW tidak melihat bagaimana jasadnya ada, bujur kaku bersimbah darah dan sudah mati. Hanya mendengar. Tapi jihad, mobilisasi jihad dilakukan. 700 orang sahabat itu tadi diminta sumpah setianya. Berbaiatlah mereka pada Rasulullah SAW untuk menyerang mereka yang membunuh Utsman. Padahal belum terbukti, baru sedikit terdengar. Itulah yang disebut dengan baiatur ridwan. Dan Allah ridho dengan itu. Sampai Allah menurunkan ayatnya, surat Al-Fat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta syajarah. Al-ayat. Sungguh Allah ridho pada apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepada engkau Muhammad untuk membela Utsman bin Affan. Padahal statusnya baru terdengar. Tapi Rasulullah sudah mobilisasikan jihad. Nah, dan padahal Utsman, Abu Sufyan paham tuh. Takut ini nanti akan terjadi perang, fitnah ini bersebar. Kalau sampai ketinggalan pasti kita akan diserang. Mana Utsman? Coba pulang. Buru-buru Utsman, tapi takut terjadi. Buru-buru Utsman dipulangkan. Ternyata Utsman masih hidup. Tidak terbunuh. Selamat. Tapi mobilisasi jihad sudah dilakukan. Jalan. Sekarang bukan seorang Utsman, sudah 41.000 lebih yang dibantai syahid. Sudah puluhan ribu orang yang korban luka-luka dan tertimbun. Dan kita melihat bagaimana cara mereka dibantai dan bagaimana berserakan tubuh mereka dan darah mereka.
Mana seruan jihad dari negara yang terdekat ke Gaza ini? Malah dia ikut menyerang negara yang membantu Gaza. Yaman membantu kan, Iran membantu, maka malah diserang. Secara lahiriah kita sepakat dan kita berterima kasih pada Yaman, Iran, Lebanon yang membantu. Memang itu heroik, aksi yang bagus sebagai negara tetangga. Nah, harusnya begitu yang dilakukan oleh para pemimpin Arab. Bukan sekedar membantu. Sebanyak apapun bantuan, lebih sebanyak apapun, segunung, itu tidak menghentikan tetesan darah saudara kita. Tidak menghentikan kebiadaban Yahudi di tanah Gaza kan. Yang mereka lihat itu bantuannya, bukan kewajiban sebagaimana apa yang Rasul lakukan. Di saat itu Rasul menegaskan apa? Nyawa seorang muslim lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Qatlul mu'mini a'zamu indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada menghancurkan dunia dan segala isinya. Dunia tidak ada artinya, tidak bernilai dibandingkan nyawa seorang muslim. Nyawa seorang mukmin. Kemudian dalam hadis yang lain itu Rasul menjelaskan itu dalam mobilisasi jihad itu. Lau ijtamat ahlus samawati wal ardi liyaqtulal muslimana kabahumullahu wujuhum jami'an finnari jahannam. Andai semua penduduk langit dan bumi berkumpul untuk membantai seorang muslim, Allah akan menelungkupkan mereka penduduk langit dan bumi itu ke dalam neraka jahanam. Berarti betapa bernilainya darah nyawa seorang mukmin. Sekarang sudah berapa puluh ribu di Gaza. Ini negara ini kemana? Apa tidak ada ulama yang mengingatkan mereka? Bukankah katanya ulama ini terhebat itu dari negara ini? Dan memang Islam ada di negara ini awal sumbernya. Itu sama seperti tadi ketika para Khawarij itu membunuh Muslim itu, walaupun itu mereka juga Qurannya bagus, ibadahnya bagus. Itu kan Rasulullah SAW. Yakhruju fi akhiri zaman qauman. Mohon maaf saya potong. Supaya saya tidak lupa. Akan keluar di akhir zaman satu kelompok, satu kaum. Tahqiruna salatakum ma'a salati. Kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Oh, mereka hebat salatnya, paling sunnah. Utahkiruna qira'atakum ma qira'atihim, dan kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Hebat ketika mereka mengkaji Quran kan. Banyak yang mengikutinya karena hebat memang ulamanya, lulusan Timur Tengah semua, lulusan dari negara itu. Ya, utahkiruna amalakum ma amali, dan kalian akan kagum dengan amal perbuatan mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din. Mereka lepas dari Islam. Kama yamruku sahamu min ramyati. Sebagaimana mereka lepas, sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya, menembus bilikannya. Allah Akbar. Mereka dikatakan Rasul lepas dari Islam, padahal kita kagum dengan salat mereka, kagum dengan ibadah mereka, kagum dengan amalan mereka dan bacaan Quran mereka. Tapi kata Rasul mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya. Artinya tidak kembali lagi pada Islam. Itu yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas ketika bersama orang-orang Khawarij yang membantai Abdullah bin Khabbab bin Ars dan pasukannya dan kabilahnya. Bagaimana dia ketika kemudian ada salah seorang tokohnya gitu mengatakan sesama Muslim halal darahnya. Itu sudah nauzubillah. Mohon maaf ya, itu sudah beliau yang sudah sebetulnya kan membunuh seorang Muslim itu termasuk dosa besar dan itu kekafiran kata Rasul. Sibabul muslimina fusuqun wa qitaluhu kufran. Membunuh seorang Muslim itu fasik dan mencaci maki, mencela seorang Muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran yang nyata. Kufran bawahan, kekafiran yang nyata, dan qisas yang harus diberlakukan. Itu tadi untuk membela seorang Utsman kan. Rasulullah mobilisasi dia, bukan sekedar bantuan. Sebenarnya makin ini ya, makin lebih mengerucut ya sebenarnya Ustaz. Ibaratnya kejadian dengan sahabat Nabi Utsman bin Affan, Rasulullah sesayang itu sampai keluar perintah mobilisasi jihad. Selain yang tadi membenci sesama Muslim, ada juga yang melaknat para sahabat ini juga. Ibaratnya Rasul secintanya kayak begitu. Betul. Secintanya kayak begitu. Para sahabat ini kemudian kita harus hidup seperti manhaj nubuwah, gitu kan? Berarti maksudnya seperti Umar, Utsman, Ali Abu Bakar gitu. Tapi ada juga yang mengaku sebagai Muslim melaknat mereka itu. Itu kan lebih-lebih orang satu nyawanya dia aja bikin Rasulullah malah gitu. Ini sebenarnya buat kita belajar ya Ustaz ya. Betul. Banyak hal dari sisi penyelesaian antum tadi tuh makin kita lebih berhati-hati sambil juga belajar. Jangan salah hijrah ya. Jangan salah gitu, jangan salah, benar sekali Ustaz. Jadi ibaratnya gini, bahwa yang sudah bersyahadat pun belum tentu selamat karena banyak hal-hal yang
Bisa aja dilakukan. Dan membatalkan syahadat mereka. Bisa membatalkan, membantu yang membantai Muslim. Betul. 2, membunuh sesama Muslim. Kemudian melaknat sahabat. Gitu. Itu kan satu pola-pola yang menurut saya bisa jadi koridor kita gitu untuk menentukan kira-kira. Ada lagi Ustaz, ada ketika ini masih nggak jauh dari situ Ustaz ya. Ada teman kami yang baru dalam proses ngaji, mendekat ke arah Islam, tapi memang kehidupannya masih bercampur dengan maksiat. Namanya mungkin sebuah proses ya Ustaz. Proses di mana saya merasa bahwa cara berproses setiap orang pasti beda, nggak ada yang 100% sama gitu. Betul. Dan pintu hidayah dari mana aja gitu. Betul. Nah, beliau ini masih di ranah seni gitu. Kemudian mengatakan dia udah misalnya diskusi dengan salah satu kelompok gitu ya, yang kemudian sudah jelas hukumnya haram akan apa yang dilakukan dia. Pintu pengajiannya tertutup untuk itu ibaratnya. Yang mereka ini merasa bahwa udah nggak ada harapan buat gue, gitu Ustaz. Gue ini ya gue hidupnya begini udah ahli neraka kali, nggak ada harapan buat gue. Kemudian kita ketika bertemu sama mereka, namanya kita juga sama-sama masih belajar, kita bilang mungkin pintu pengajian mereka tertutup untuk kamu karena kamu masih profesinya seperti ini. Tapi pintu ridha Allah, pintu maafnya masih terbuka sih sebenarnya. Ngaji isinya masih bareng aja. Nanti kita cari sendiri aja lah. Ibaratnya pengetahuan mengenai itu proses aja gitu. Kita rasa bahwa proses orang beda-beda. Dan kita hargai ketika prosesnya mungkin dari angle yang nggak sepaham sama kita gitu, nggak sejalan sama kita. Ya di angle itu pun saya pun kena syubhat kan. Termasuk saya juga sama. Aduh. Ya saya sama. Mudah-mudahan Allah maafkan kita saja. Amin. Insyaallah. Nah ini menarik ya. Jadi ternyata apa yang kita bahas tuh bisa menyentuh ke berbagai hal Ustaz ya. Betul. Nah kembali kepada awal obrolan kita mengenai apa yang terjadi di negara di Sunda ini Ustaz. Ketika awalnya berhala berasal ketika berhalanya Nabi Adam, berhala para ulama di masa itu, orang-orang solehnya, kemudian tersapu oleh banjir zaman Nabi Nuh sampai ke Jeddah, gitu. Di era tersebut adalah era di mana setiap orang lagi mencari Tuhan masing-masing. Sampailah kepada mereka menemukan satu sosok sesembahan baru, yaitu Dewa Matahari. Yang tadi dari apa namanya, olahan yang ada seolah-olah atau juga bisa saja salah satu yang awal berada di Sunda ini, di Indonesia ini itu. Yang tertua apa sih sebenarnya? Yang menurut antum tahu misalnya yang apa namanya? Ini kan ada kesamaan semua nih Zat. Ada kesamaan semua gitu. Mereka kan nggak terhubung dulu, nggak ada handphone Zat. Nggak ada handphone, nggak ada alat telekomunikasi jarak jauh lah minimal, atau connect-nya mungkin butuh waktu lama gitu. Tapi punya kesepakatan, yuk sama-sama kita nyembah matahari yuk gitu. Nah itu ada proses mereka komunikasi dulu untuk kemudian menyepakati apapun namanya Dewa Matahari ya gitu. Atau masing-masing mencari sama-sama dapatnya itu gitu. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Sebelum wafat beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan di akhir zaman beliau selalu menyebutkan bangsa yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan itu Indonesia. Maka dari situ beliau sangat cinta pada Indonesia. Beliau membuat sebuah jamiah di Yaman, sehingga khusus untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar Islam di Yaman, gratis gitu. Dari biaya beliau, saking cintanya beliau pada Indonesia.